Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi firman Tuhan di dalam pesta Natal yang kedua saat ini, firman Tuhan terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-21. Demikian firman-Nya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih, berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan, saya teringat akan suatu cerita bagaimana ketika seorang musafir masuk ke dalam lumpur hidup. Dia berusaha hendak menyelamatkan dirinya, saudara-saudara, untuk keluar dari lumpur tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika dia semakin berusaha bergerak, tubuhnya semakin diisap oleh lumpur hidup tersebut. Tetapi ketika dia tidak bergerak, mendiamkan diri, lumpur itu begitu lambat mengisap tubuh si musafir. Tidak seperti ketika dia bergerak untuk menyelamatkan dirinya. Dengan keadaan tersebut, saudara-saudara, si musafir pun putus asa atau putus harapan, karena tidak ada yang dapat dia perbuat untuk menyelamatkan dirinya. Olehnya, di dalam benaknya kematian cepat dan lambat akan menjemputnya. Tapi apa yang terjadi ketika si musafir, saudara-saudara, pasrah dengan kematian dan menangis? Tiba-tiba ada seorang yang datang mengulurkan sebuah tongkat kepada si musafir. Lalu si musafir pun memegangnya dengan erat, dan si musafir pun ditarik dari lumpur hidup tersebut sehingga ia selamat. Saudara yang terkasih, apa yang hendak saya katakan? Apa ya pesan yang hendak kita ambil dari cerita tersebut? Inilah gambaran manusia ketika setelah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah seperti di lumpur hidup, saudara-saudara. Tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana firman Tuhan yang berkata di dalam
Rom 6 ayat 23a. Sebab upah dosa adalah maut. Itulah upah manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Maut, saudara-saudara. Jadi bagaimanapun usaha manusia hendak menyelamatkan diri, semua itu hanyalah sia-sia belaka. Artinya keselamatan bukanlah usaha manusia, tetapi karya Allah semata. Tidakkah saudara-saudara di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 firman-Nya berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah yang membuat Martin Luther mengambil falsafah hidup keselamatan, justification by faith. Tangan Tuhan datang untuk menolong manusia dari lumpur dosa melalui Yesus Kristus. Itu semua terjadi bukan karena kebaikan manusia ataupun dikarenakan kehebatan ada yang dilihat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi karena kasih Tuhan semata. Sebagaimana ayat 16 dalam kebenaran firman ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh kasih Allah yang sangat luar biasa ini, ada sebuah nyanyian muncul yang begitu luar biasa. Berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mengapa nyanyian ini muncul? Karena kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada lagi berharga, tetapi Tuhan buat kita berharga oleh dikarenakan kasih. Jadi Natal adalah anugerah keselamatan yang merupakan hadiah paling indah, karena hadiah itu adalah hidup yang kekal. Hidup kekal artinya saudara-saudara hidup yang tidak berkesudahan. Kekal berarti selalu ada dan akan tetap ada, tidak akan berakhir. Kalau keselamatan itu bisa hilang sewaktu-waktu, maka bukan hidup yang kekal namanya, tetapi hidup yang sementara. Anugerah keselamatan saudara-saudara merupakan hadiah terindah karena menjadi tanda Allah begitu mengasihi manusia. Ini anugerah khusus bagi orang yang Allah sangat kasihi. Allah proaktif mengerjakan anugerah keselamatan itu. Karena tanpa hadiah ini, kita akan binasa dalam penghukuman Allah yang kekal. Saudara yang terkasih, bukti kasih Allah yang sesungguhnya telah dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, dengan adanya Natal. Tujuannya supaya manusia yang telah kehilangan kemuliaan bisa memperolehnya kembali. Masalahnya saudara-saudara, tak semua orang mau meraihnya, karena untuk meraih itu diperlukan pengorbanan juga. Dan untuk bisa berkorban, diperlukan kasih kepada Allah dengan benar. Sama seperti banyak orang saudara-saudara bisa saja berkorban demi seseorang yang mereka kasih. Namun diingat, jika tanpa kasih, mereka tidak akan dapat melakukan. Allah telah menunjukkan kasih itu dengan berkorban bagi kita ketika kita masih berdosa. Tujuannya agar kita pun bisa mengasihi Dia dan melakukan semua firman, berkorban baginya, dan kemudian meraih apa yang Tuhan janjikan. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, iblis tidak akan tinggal diam dengan situasi tersebut. Ia akan terus menebar berbagai jerat, baik dalam bentuk dosa maupun kenikmatan, supaya banyak orang terjaring di dalamnya. Pekerjaannya tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Pekerjaan iblis tidak sampai
di situ saja. Setelah seorang jatuh dalam dosa, iblis pun mengintimidasi manusia agar muncul rasa tidak layak, sehingga dia semakin menjauh dari kasih karunia. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 73 ayat 27, siapa menjauh dari Allah akan binasa. Saudara yang terkasih, jelaslah sekarang melalui kehadiran kita, melalui kehadiran Kristus di dunia ini, kasih karunia itu telah menghampiri kita dan mencari kita orang yang berdosa. Luar biasa kepedulian Tuhan, luar biasa pengertian Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, saat ini banyak orang lebih menyukai tawaran iblis berupa kenikmatan sesaat yang akan membawa pada kebinasaan kekal, dibanding kesengsaraan daging sesaat yang justru akan membawa manusia pada kehidupan kekal. Banyak orang percaya hanya lebih mementingkan kenikmatan dunia dibanding dengan keselamatan kekal. Mencari keuntungan pribadi saudara-saudara atau kelompok yang hanya bisa memuaskan hawa nafsu dunia. Akibatnya, ketika masalah datang, banyak orang percaya menjadi kecewa dan mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Mereka berusaha mencari penolong yang terlihat dan melupakan penolong yang sejati, yaitu Allah dalam diri Yesus Kristus yang tak terlihat, tetapi sesungguhnya saudara-saudara, Dia sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang terkasih, biarlah melalui pesta Natal yang kedua ini, kita menjadi pribadi yang mau menyambut kasih Tuhan itu lahir di dalam hidup kita, nyata di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem Efrata 2000 tahun yang silam. Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota. Nyatakan makna Natal di dalam kehidupan. Kasih Tuhan adalah hadiah yang terindah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sambut hadiah itu, sambut kado itu dengan kehangatan yang penuh kasih dan damai. Amin. Dalam doa, terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini Tuhan, yang mengajak kami untuk melihat bahwa kasih Allah lah yang akan menyelamatkan kami. Hanya kasih Allah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka bisa menjadi penggawa-penggawa Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang sakit, Tuhan Yesus, mari Engkau sembuhkan. Sebagaimana Adelina, Guru Nababan, berkuasalah Engkau Tuhan di dalam kehidupannya. Tangan-Mu yang penuh kuasa mari Engkau tumpahkan di dalam kehidupannya, sehingga ia mendapat kuasa kesembuhan. Begitu juga untuk hamba si tua butar-butar serta yang lainnya yang enggak bisa saya ucapkan dari kuasa. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Itu juga Tuhan untuk itu aku Mama Ella, Mama Kardo, Mama Helga, dan Mama Roma. Terkhusus hamba berdoa pada saat ini untuk Pinang Bormanik yang lagi dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka. Mari Engkau balut bungkus hidup mereka, sehingga kesembuhan akan nyata, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus, hamba bersuka cita dikarenakan anakku yang pertama Tuhan, yang Kau berkahi di tengah-tengah rumah tangga kami, yaitu Christian Tambunan.
tepat pada saat ini berulang tahun itu semuanya dikarenakan kuasa hamba kami keluarga sangat bersyukur Tuhan, karena semua itu adalah penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Berkati anak kami Tuhan, Christian Tambunan, ke hari yang akan datang. Berikan kepintaran, berikan kesehatan Tuhan. Biarlah hidupnya bisa menjadi kesaksian buat Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Keluarga Tuhan, istriku, anakku, mari Engkau bungkus dengan kasih, sehingga hidup mereka selalu terjaga dan selalu antusias untuk memberikan hatinya hanya kepada Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hamba percayakan dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.